Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2721 sampai bab 2724. Semakin banyak orang yang menyerah dan bergabung. Dan mereka mendapatkan manfaat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berikutnya, ada kelompok keuangan besar dan kekuatan besar. Bergabunglah dalam kegilaan satu persatu. Hal ini membuat semua orang semakin panik. Segala sesuatunya tampak kacau balau. Akhirnya suatu negara mengumumkan partisipasinya. Pada dasarnya mereka semua adalah kekuatan musuh di Daxia. Yang pertama mengumumkan partisipasinya adalah kerajaan gajah raksasa. Inilah yang menyebabkan fluktuasi terbesar. Di masa lalu, tidak ada orang yang begitu takut terhadap individu, kelompok keuangan, atau kekuatan. Namun ketika kerajaan Mammoth memilih untuk bergabung, sifatnya berubah. Hal ini telah sangat merangsang berbagai negara. Kerajaan Tuhan juga memberikan perlakuan istimewa kepada kerajaan Colossus, yang secara langsung disebut sebagai negara pertama di bawah kerajaan Tuhan. Sebut saja kerajaan Dewa Gajah Raksasa, kondisi menguntungkan yang diterima sungguh tidak terbayangkan. Kerajaan Gajah Raksasa bahkan mendapatkan senjata yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Banyak orang yang rakus sampai mati. Segera setelah itu, negara kedua mengumumkan bahwa mereka telah bergabung. Kerajaan Macan Tutul Perang, ia juga merupakan kekuatan musuh di Daxia, dan ia memilih untuk bergabung dengan kerajaan Tuhan saat ini. Selanjutnya, negara-negara akan bergabung dengan kerajaan Tuhan satu demi satu. Terutama kekuatan yang mengelilingi kerajaan Tuhan. Karena mereka dapat merasakan kemerosotan dan kemerosotan kerajaan Tuhan dari jarak dekat. Melawan mereka adalah jalan buntu. Lebih baik bergabung lebih awal dan mencari nafkah. Anda bahkan mungkin mendapatkan manfaat yang tidak terduga. Di seluruh dunia, selain negara adidaya, seperti Daxia, War Eagle Country, dan War Bear Country. Negara-negara lain sedang bersiap untuk pindah. Daxia adalah satu-satunya yang bersikap defensif. Oleh karena itu, terlihat juga bahwa Daxia akan menghadapi kerajaan Tuhan. Sisanya juga menunggu dan menonton, meskipun kerajaan Tuhan datang dengan ganas. Namun kekuatan spesifiknya belum terlihat. Selain itu, seluruh Leviathan dijebak oleh Daxia. Belum menemukannya, segala sesuatu di dunia menjadi lebih rumit. Saat ini, agen Black Hawk dari Biro Perisai Langit dan Kepala Biro Smith diundang ke kerajaan Tuhan untuk membuka kota teknologi masa depan untuk negosiasi. Jaminan yang bisa dia berikan adalah War Eagle Nation akan menikmati perlakuan tertinggi. Sepertinya orang lain menyerah, War Eagle Nation diundang masuk. Itu adalah hubungan antara kakak tertua dan kakak kedua. Semua orang berada dalam hubungan tuan budak. Biarkan Smith, pemimpin permainan, berpikir dengan hati-hati dan tenang. Apakah Anda harus mengizinkan kami bergabung? Bukankah lebih baik jika kita bekerja sama dan mendominasi? Kata Smith sambil tersenyum. Agen Black Hawk juga menggema. Ya, senang bekerja sama. Apakah Anda harus mencari bos? Belum lagi akan sangat sulit bagi Anda untuk memakan semuanya, bukan? Daxia sangat kuat dan memiliki dukungan yang kuat. Jika kami bersatu dengan negara beruang perang lagi, saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk menghadapinya. Tetapi jika kami bekerja sama dengan Anda, maka situasinya akan sangat berbeda. Ketika saatnya tiba, kami akan berbagi negara secara setara. Bukankah itu kepentingan terbaik? Black Agent Eagle memang jagoan SHIELD. Mereka bahkan dapat melakukan lobby secara bergantian. Ini mengejutkan semua orang. Tidak, kami tidak akan bekerja sama dengan siapapun, kami hanya ingin penyerahan mutlak Anda. Sikap laboratorium dewa juga tegas. Lalu bagaimana jika kita tidak? Chief Smith tersenyum, dia memancarkan rasa percaya diri yang kuat. Dia sama sekali tidak menganggap serius laboratorium dewa. Kalau begitu kita hanya bisa bertarung. Tentu saja kamu bisa bersatu dengan Daxia untuk melawan bersama, kita tidak perlu takut. Semua orang tersenyum, dia sama sekali tidak menganggap serius War Eagle Country. Mereka hanya khawatir tentang kerjasama mereka dengan Daxia.
Smith tertawa setelah mendengar ini. Ada senyuman penuh makna di sudut mulut agen Black Hawk. Kamu masih terlalu meremehkan Daxia. Hah? Apa maksudmu? Ekspresi Lucifer berubah. Itu Ye Junlin, orang yang telah membuatmu menderita kerugian yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini dia lagi, kamu akan menderita kerugian besar di tangannya. Agen Black Hawk memandang mereka dengan sangat serius. Dia tahu kekuatan Ye Junlin, mungkin sedikit lebih kuat. Dia serius dengan bujukannya. Tapi bagaimana pihak lain bisa mendengarkan? Dia sama sekali tidak menganggap serius Ye Junlin. Mereka tidak perlu takut lagi sekarang. Kami akui bahwa Ye Junlin sangat banyak akal. Kudengar kali ini dia menggali banyak informasi terlebih dahulu. Tapi itu sebelumnya ketika kami ingin bermain trik dan memenangkan Daxia tanpa satu pukulan pun. Sekarang, kami mengandalkan sepenuhnya dipaksa, tidak peduli seberapa pandainya Ye Junlin. Tidak ada gunanya, senjata kita dan orang kuat kita menyerang mereka dan menghancurkan segalanya. Lucifer dan yang lainnya tertawa, kedua belah pihak kemudian melanjutkan negosiasi. Kedua belah pihak adalah negosiator ulung, saling dorong bola, saling menjebak, berbicara satu sama lain. Pada akhirnya, kedua belah pihak mencapai tujuan mereka. Kerajaan Elang Perang ingin laboratorium dewa menyerang Daxia secara agresif, sehingga menciptakan situasi kalah-kalah bagi kedua belah pihak. Yang dibutuhkan laboratorium dewa adalah kerajaan Elang Perang tidak bisa bersatu dengan Daxia. Setelah beberapa jam negosiasi, tujuan kedua belah pihak benar-benar tercapai. Laboratorium dewa ingin kita menyerah. Apakah mereka layak? Kami, bangsa Elang Perang, tidak takut sama sekali. Smith, pemimpin biro, memandang kota masa depan dan mencibir. Anda pikir hanya Anda yang orang yang bisa membangun kota seperti ini? Haha. Agen Black Hawk di sebelahnya merasa ngeri. Mendengarkan perkataan Smith, mungkinkah negeri Elang Perang itu? Negeri Elang Perang pasti punya banyak rahasia besar. Dia masih di luar jangkauan pada level ini. Posisi kepala biro perisai langit seharusnya sudah bisa diakses sekarang. Setelah agen Black Hawk pergi, beberapa orang di laboratorium dewa jelas terlihat menghina. Aku tidak percaya, Ye Junlin akan menyebabkan kerugian besar bagi kita. Apakah kita masih bisa menderita dari Ye Junlin sekarang? Aku juga tidak percaya, melihat tekadnya, aku benar-benar marah. Semuanya tentu saja menghina, tapi kita tidak bisa mengabaikan Ye Junlin. Dia punya banyak trik, dia tidak bisa mengalahkan kita secara langsung. Kalau tidak, dia akan berkomplot melawan kita secara diam-diam. Kata ya. Dia terlalu licik, dia mungkin akan menusuk kita dari belakang. Aku juga mengetahui bahwa seluruh dunia bersatu untuk mendukung Daxia, dan dialah yang menghalanginya. Bahkan lebih mengancam daripada beberapa negara adidaya, mereka semua besar. Beberapa orang juga berkata, jika dilihat lagi, Ye Junlin memang merupakan ancaman besar. Jika itu masalahnya, mengapa kita tidak membunuh Ye Junlin saja? Dulu aku berpikir bahwa membunuhnya seperti menginjak seekor semut. Aku sama sekali tidak tertarik untuk membunuhnya. Tapi sekarang dia adalah ancaman, oke bunuh dia. Iya, jika kita membunuhnya secara langsung, bukankah ini akan berakhir untuk selamanya? Mari kita diskusikan dengan santai. Menurutku Ye Junlin harus dibunuh secara langsung. Ide itu langsung muncul. Lalu siapa yang akan membunuh? Tanya Mer-X, kirim saja seseorang untuk membunuhnya, dia lemah. Semua orang masih meremehkan kekuatan Ye Junlin. Tuan garis bawah Anda membunuhnya sekali, saya harap Anda membunuhnya lagi. Lucifer berdiri secara pribadi, dimengerti, Ye Junlin mungkin tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi untuk kedua kalinya. Tapi, saya harap yang pertama kali jangan biarkan cerita yang sama terulang lagi. Jangan mati bersama yang lain lagi. Tolong minta dokter kegelapan untuk menyelamatkanmu ketika saatnya tiba. Aku tidak sanggup menghadapi wajah ini. Mer-X memperingatkan, jangan khawatir, kita tidak lagi seperti beberapa tahun yang lalu, kita sekuat dewa. Mereka berempat penuh percaya diri, setelah mengunci lokasi Ye Junlin. Keempatnya berangkat untuk membunuh Ye Junlin. Selesaikan tugas yang paling mudah ini. Seseorang datang untuk membunuhnya ketika dia bertemu dengan seorang teman lama. Ye Junlin mungkin tidak mengharapkan ini.
Tentu saja kami masih berteman lama, dua orang yang mati bersama. Tanpa diduga, kami akan bertemu lagi beberapa tahun kemudian. Apa yang Ye Junlin lakukan, tentu saja tidak menganggur. Semua perhatian tertuju pada laboratorium para dewa. Apalagi laboratorium dewa kini memiliki base camp untuk memberitahu dunia di mana mereka berada. Ini memudahkan Ye Junlin untuk menyelidikinya, namun fokusnya tetap pada imam kepala. Jangan lihat kota modern yang futuristik ini, begitu mengejutkan seluruh dunia. Tapi itu tidak ada gunanya bagi Ye Junlin, yang dia khawatirkan adalah pendeta kepala. Jika pendeta kepala tidak muncul selama sehari, dia tidak akan mengungkapkan kekuatannya selama sehari. Dia saat ini berada di ruang komando eksklusif komandan, mengoordinasikan situasi secara keseluruhan. Sebaiknya aku berkeliling negeri bintang Pulau Timur, pasti ada beberapa perubahan di kedua tempat ini. Ye Junlin pergi melihat kedua tempat ini secara pribadi. Dia tidak memiliki siapapun bersamanya, hanya Mutant Tree dan King Kong 4. Sebenarnya, itu untuk menjebaknya, sisanya dikirim untuk bekerja. Hal utama adalah menatap kerajaan masa depan laboratorium dewa. Sesampainya di perairan utara Pulau Dongdao, King Kong 4 mengirimkan sinyal begitu mereka sampai. Pada saat yang sama, Mutan 3 menjadi waspada dan bersiap untuk berperang. Rupanya seseorang akan datang, Ye Junlin langsung tertawa. Dia juga merasakan 4 aura menakutkan yang melaju menuju dasar laut. Dekati diri Anda dengan cepat. Dalam hal kekuatan, keempat orang ini mungkin tidak kalah dengan Ye Zhantian yang telah berevolusi dan lainnya. Terutama di laut, nampaknya efektivitas tempur mereka semakin meningkat. Itu harusnya berada di atas Ye Zhantian dan yang lainnya. Sangat kuat ini hanya bisa dilakukan dari laboratorium para dewa. Apakah seseorang di sini ingin membunuhku? Ye Junlin tampak kaget. Dia tidak pernah memikirkan seseorang datang untuk membunuhnya sebelumnya. Dia merasa tidak ada alasan. Lagi pula, menurut kesan semua orang, saya seperti ayam yang lemah. Sampai saat ini, Ye Junlin mengerti. Seharusnya dia menjadi panglima tertinggi dan mulai mengatur pasukan. Aspek ini merupakan ancaman bagi laboratorium dewa. Itu sebabnya dia harus bunuh diri. Selain itu, Ye Junlin tidak dapat menemukan alasan apapun. Mutant Tree dan King Kong 4 merasakan bahaya dan segera mengambil tindakan. Ye Junlin melambaikan tangannya, siapa yang ingin dia temui pertama kali? Belum terlambat untuk mengambil tindakan. Sekitar 10 menit kemudian, wilayah laut ini tiba-tiba berubah. Pusaran air besar mulai muncul di bawah perahu yang ditumpangi Ye Junlin, menggulung perahu tersebut. Seluruh lautan tampak mendidih. Pusaran air muncul dari laut dan mendorong kapal Ye Junlin ke udara. Tingginya beberapa ratus meter. Ini sangat menakutkan. Orang lain mungkin akan ketakutan setengah mati. Boom! Diiringi dentuman keras. Pusaran air lenyap, ombak besar lenyap. Kapal Ye Junlin turun langsung, membuat lubang besar di laut. Pada saat kapal stabil, 4 sosok telah muncul di geladak. Lucifer, Kaisar Badut dan lainnya. Lama tidak bertemu, kawan lama. Lucifer tertawa terbahak-bahak, yang lain juga menunjukkan senyuman gembira. Memandang Ye Junlin seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Tentu saja saya senang melihat teman lama. Ye Junlin juga senang. Aku tidak menyangka itu kamu, kebetulan sekali. Meskipun dia menemukan mereka berempat lebih awal. Tapi mereka semua melaju kencang melintasi laut. Berbalut kekuatan super iblis laut untuk menguasai laut. Saya benar-benar tidak tahu siapa 3 lainnya. Sekarang saya melihat orang yang sebenarnya. Ye Junlin juga sangat bersemangat. Di luar dugaan, masih ada beberapa teman lama, musuh. Kebetulan sekali, hahaha. Ye Junlin tiba-tiba tertawa. Menurutku itu tidak menyenangkan sama sekali. Saat ini, saya tiba-tiba merasa semuanya menarik. Jika orang lain melihat ini, saya pikir kedua belah pihak adalah teman baik. Sejak mereka bertemu, kedua belah pihak tertawa. Aku dengar kamu diselamatkan setelah kamu mati bersamaku. Ye Junlin bertanya. Lucifer tampak sombong. Tepatnya, ini kebangkitan, itu bukanlah sesuatu yang kalian manusia dapat mengerti. Kami adalah dewa.
Apakah kamu mengerti? Iya, sebelum Ye Junlin, yang paling sering kami temui disebut setengah dewa, sekarang kami adalah dia ya Tuhan. Kaisar Badut juga berkata, kekuatan mereka saat ini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Dengan kata lain, darah ras mereka menjadi semakin murni, hampir sama baiknya dengan nenek moyang mereka. Sejak lahir, ras-ras ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia dan memiliki berbagai bakat. Pada tahap selanjutnya, secara bertahap memburuk, garis keturunannya menjadi semakin lemah, dan berbagai bakatnya menjadi semakin lemah. Tapi sekarang, dengan bantuan laboratorium dewa, para penyihir neraka dan iblis laut secara bertahap kembali ke nenek moyang mereka. Garis keturunan mereka secara bertahap semakin dekat dengan leluhur pertama, sehingga kekuatan mereka semakin kuat. Sekarang dia hampir sekuat nenek moyang generasi pertamanya. Oleh karena itu, mereka berani menyebut dirinya dewa. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa laboratorium para dewa berganti nama menjadi Kerajaan Dewata. Karena umat kerajaan Tuhan semuanya adalah Tuhan. Sekarang, keempat Lucifer merendahkan dan memandang Ye Junlin seolah-olah mereka sedang melihat seekor semut. Jika Ye Junlin tidak menjadi panglima tertinggi, mereka tidak datang untuk membunuhnya sama sekali. Status Anda akan diturunkan. Bagaimana orang biasa bisa dibunuh oleh dewa? Mustahil, Tuhan, hahaha. Aku belum pernah melihat dewa yang begitu lemah. Kamu sangat tidak tahu malu, jilat saja wajahmu dan sebut dirimu dewa. Ye Junlin langsung tertawa. Mengapa banyak sekali orang yang mengaku sebagai Tuhan? Dengan sedikit kekuatan, Anda merasa melanggar hukum dan berada di atas dunia. Jadi Anda menyebut diri Anda Tuhan. Siapa yang mengenalinya? Begitu juga dengan orang-orang di area terlarang 76. Sekarang laboratorium dewa juga, betapa lucunya. Ye Junlin, tahukah kamu bahwa kamu sedang menghujat Tuhan? Tuhan tidak bisa dilanggar atau dihujat oleh manusia. Sebentar lagi kerajaan Tuhan kita akan menaklukkan seluruh dunia. Semua orang akan bersujud di tanah dan menyembah kita sebagai dewa. Terserah kami. Kata-kata Ye Junlin sepertinya menyodok kelemahan mereka. Semua orang mulai bersemangat, dia mulai mengaum pada Ye Junlin. Hahaha, Ye Junlin tersenyum lebih bahagia. Orang-orang ini sepertinya mengalami halusinasi itu. Setiap orang membayangkan dirinya menjadi dewa sepanjang hari, memamerkan kekuatan dan kekuasaannya. Saya melihat Ye Junlin tersenyum. Raja Badut merasa mereka telah dihina. Masing-masing dari mereka menjadi semakin marah. Dia sangat marah, wajahnya merah dan lehernya tebal. Ye Junlin memberimu kesempatan, bunuh diri, jangan paksa kami melakukannya. Lucifer melemparkan pisau ke Ye Junlin, karena di mata mereka, Ye Junlin, orang biasa, tidak layak membiarkan mereka mengambil tindakan. Hanya dengan membiarkan Ye Junlin bunuh diri barulah identitasnya sebagai dewa terungkap. Hanya kamu masih ingin aku bunuh diri. Apakah kamu layak? Kata Ye Junlin dingin. Di samping mereka, Muten Tri dan King Kong For sudah merasakan kemarahan Ye Junlin yang kuat. Mereka akan mengambil tindakan. Ye Junlin menghentikan mereka. Jika itu semut lain, kamu bisa melakukannya. Tapi untuk semut di depanku ini, sebaiknya aku melakukannya sendiri. Mari kita akhiri beberapa dengan bahagia tahun yang lalu. Ye Junlin sangat sombong, Kaisar Badut dan yang lainnya tercengang. Dia ingin melawan dirinya sendiri. Tentu, manusia biasa ingin melawan dewa. Gila, mereka tahu betul kekuatan seperti apa Ye Junlin. Apakah ini mencari kematian? Boom, mata Ye Junlin tiba-tiba tertuju pada Lucifer. Terakhir kali, aku membiarkan orang lain menyelamatkanmu, tapi aku tidak akan memberimu kesempatan kali ini. Pada saat ini, Lucifer benar-benar merasakan tekanan luar biasa datang, bersambung.